Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwal fudhala azani Allah wa iyyakum. Barakallahu fik. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya untuk kita, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bisa bertatap muka untuk kembali bermajelis bersama, belajar bersama, masih dengan kitab yang sama, kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk dalam sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, terhaturkan untuk teladan kita semua, junjungan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada kita semua, kemarin sudah kita masuk kepada pembahasan bab yang keempat pada kitab shalah, yaitu tentang syarat-syarat salat, rukun-rukunnya serta dalil-dalil yang menunjukkan atas hal tersebut, yang mana kita telah mempelajari kemarin bahwasanya untuk syarat salat itu ada 9, kemudian untuk rukunnya ada 14. Nah, sekarang kita insyaallah akan masuk kepada wajibnya ya, wajib. Nah, kemarin wajibnya ada 8 dan ini sebagiannya sudah kita baca, belum selesai ya kan? Ya, belum selesai. Baru judul kemarin yang kita baca, definisi. Ya, kita masuk poin-poinnya satu persatu. 8 itu apa saja insyaallah. Akan tetapi kemarin ada tugas ya, ada tugas dari antum semuanya, ada 3 tugas yang kita berikan. Yang pertama adalah kita sudah lama belajar fikih muyassar ini, mu'alifnya adalah nukhbah minal ulama ya, sejumlah ulama pilihan. Nah, itu siapa? Itu tugas yang pertama adalah manhum. Ya kan, siapakah mereka? Para pengarang, ya, tim pengarang kitab apa? Fikih muyassar ini ada 4 pengarangnya yang kita ketahui sejauh ini. Kemudian yang kedua PR-nya adalah berkaitan dengan kapan seseorang itu dikatakan ya mendapati rakaatnya apa? Imam, ya kan? Kapan? Terakhir kali, maksudnya itu batas maksimalnya kapan itu? Karena ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu yang ketiganya apa muawil dari apa? Bahwasanya untuk makmum itu dia menurut kitab kita ini dia tidak wajib apa? Membaca Al-Fatihah, hanya sampai jawaz saja. Ya kan? Hanya sampai jawaz saja. Nah, itu muawilnya apa? Ya kan? Nah, ini kaitannya dengan nanti yang akan kita jawab di nomor 2 seperti itu. Kita mulai dari yang semuanya bisa, yaitu nomor 2 dan nomor berapa? 3 insyaallah rata-rata sudah bisa kan PR-nya itu. Ya, kita mulai dari Bapak Agus, silakan dibaca Pak Agus. Nomor 2 dulu, nanti mu'alifnya kita terakhir.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Khirsan ta'ud. Berapa? Dua ya. Yang pertama adalah hadisnya Abu Bakrah tadi, ya. Ya. Abu Barkah ya. Terus yang kedua adalah siapa? Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, coba dilihat, Pak. Pinjam. Terus Pak Edi sudah sama? Apa ada tambahan? Sama, dua juga. Satu, yang mana? Abu Bakrah? Abu Barkah. Terus Pak Tri? Ya, silakan dibaca tambah. Tambahnya itu riwayat siapa itu? Riwayat siapa? Al-Baihaqi, sahabat Ibnu Abbas. Jadi itu kaulnya Ibnu Abbas. Ya. Baik, terus Bapak Bukaisa ada tambahan? Apa sama? Sudah ada 3 ya? Sudah? Man adrakal imam raqi'an? Ya, sudah. Ibnu Abbas ini ya tadi jenengan. Ibnu Abbas bagaimana? Lafadznya mungkin beda. Ya, sudah. Sudah. Bagaimana? Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Pak Dedi ada tambahan? Tidak ada. Jadi sudah ada 4, baik itu dari hadisnya Nabi ataupun dari kaulnya para apa? Sahabat. Antaranya adalah kaulnya Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, dan siapa tadi? Sudah ya? Ya. 2. Terus tidak ada? Pak Sri mungkin ada? Ibnu Mas'ud belum ada ini. Yang kaulnya Ibnu Mas'ud belum ada. Riwayatnya Imam Abu Dawud, silakan dibaca. Dari sahabat Ibnu Mas'ud bukan? Silakan dibaca. Toib, sahabatnya siapa itu? Enggak ada. Terus yang lain? Yang kisah Ibnu Mas'ud belum ada. Sudah yang lain? Nih, yang dari sahabat Ibnu Mas'ud ya, saya bacakan. Wa an Zaid ibn Wahab qal kharajtu ma'a Abdullah yakni ibni Mas'ud min darihi ilal masjid, dari rumah beliau ke masjid. Falamma tawassadna al masjida raka'al imam. Maka ketika kami sampai di mana? Di masjid, imam sudah ruku'. Fakabbara Abdullah wa raka'a wa raka'tu ma'ah. Maka Abdullah bin Mas'ud beliau bertakbir kemudian ruku'. Aku pun ruku' bersama beliau. Tsumma masyaina hatta intahaina ila shaf. Kemudian kami berjalan sampai di shafnya itu. Jadi takbirnya belum sampai shaf, berarti kan dan ikut ruku' jalan. Hina rafa'al qaum ru'usahum, ketika sampai di shaf itu kaum ya jamaah sudah apa? Mengangkat kepala mereka. Falamma qada al-imamu shalah, tatkala imam sudah selesai salat, kumtu. Nah, aku berdiri. Itu siapa sih? Muridnya Abdullah bin Mas'ud tadi, Zaid ibn Wahab. Ya si tabi'in tadi berdiri. Wa ana ara anni lam udrik, dan aku berpendapat aku enggak dapat rakaatnya imam tadi karena kami masuknya itu adalah sudah rukuk, enggak masuk shaf, takbir ikut rukuk ya kan, kemudian jalan kemana? Shaf. Fa akhadha Abdullah biyadi, Abdullah ngeret saya, Abdullah bin Mas'ud ngeret saya, jangan apa? Jangan nambah gitu loh. Wa ajlasani, didudukkan lagi aku. Summa qala innaka qad adrakta. Kemudian setelah selesai sholat beliau berkata, kamu itu sudah dapat ya kan rakaatnya imam tadi. Nah, kenapa ini penting kita jelaskan? Karena riwayat-riwayat yang di antara yang sahih adalah yang Abu Bakrah tadi itu ya, yang mana Rasulullah bersabda ketika beliau itu masuk masjid sudah pada rukuk, kemudian takbir rukuk, kemudian jalan. Nabi bersabda, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya kan? Semoga Allah menambah semangat kepadamu untuk mendapatkan jamaah wala ta'ud, dan jangan apa? Jangan ulangi. Nah, jangan ulangi. Versinya 2 ya. Jangan ulangi. Maksudnya jangan ulangi, kamu jangan kayak gitu lagi. Itu yang pertama. Versi kedua, jangan ulangi apa? Salatmu, berarti salatnya apa? Sah. Ya, banyak kan ulama itu jangan ulangi kayak gitu lagi. Berarti menunjukkan kalau seperti itu ini khususiyah untuk siapa? Abu Bakrah. Jadi tidak bisa berlaku untuk yang lainnya. Ternyata dari penjelasan sahabat yang lain itu tidak khusus untuk beliau. Nah, inilah yang apa?
menguatkan pendapat bahwasanya apa? Ketika kita dapat ruku, maka masih dapat apa? Dapat rakaatnya imam. Nah, penting ya. Jadi makanya saya tanya yang dari anu sudah ada, belum ada. Saya kemukakan untuk jadi sahabat itu menafsirkan bahwasanya yang dilakukan Abu Bakrah itu juga berlaku untuk apa? Yang lainnya bukan khusus untuk siapa? Untuk dia. Seperti itu. Karena ada kan yang menyatakan seperti itu khusus hanya untuk siapa? Abu Bakrah. Buktinya Rasulullah mengatakan, "Zadakallah hirsan wala ta'ud." Jangan ulangi lagi kayak gitu. Gitu kan, berarti ya khusus bagi kamu. Nah, bukan untuk yang lainnya ternyata. Nah, sahabat yang lainnya juga mengerjakan. Ya, yang dipahami seperti itu berarti ya wahum a'lam minna, mereka para sahabat lebih tahu ya daripada kita. Itu yang pertanyaan yang kedua. Karena ini ada kaitannya dengan yang ketiga. Kaitannya yang ketiga kita tahu bahwasanya pada kitab fikih Muyasar ini diterangkan bahwasanya ketika dia itu bermakmum, seorang makmum ya, bermakmum kepada imam, maka dia apa? Al-Fatihahnya apa? Tidak wajib. Tidak apa? Wajib. Namanya tidak wajib berarti boleh. Kapan itu? Yaitu diterangkan kemarin ketika sakatatnya imam, ya. Diamnya imam setelah membaca Al-Fatihah, diam. Untuk memberi kesempatan makmum apa? Baca Al-Fatihah atau di antara sela-sela fasal imam baca Al-Fatihah, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Itu hukumnya bukan wajib menurut mazhab Hambali, kitab fikih apa? Ya, Muyasar, hanya boleh saja. Lah mana dalilnya kan gitu kan? Mana muawilnya, padahal kita tahu bahwasanya apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, enggak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ya, pembukaan Alkitab yaitu Al-Fatihah. Silakan. Berarti Bapak Nur. Silakan Bapak Nur, mic-nya dikasihkan.
Ya, ada 4 ya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Sifatnya umum, baik itu di luar salat ataupun di dalam apa? Salat. Kemudian tadi sabda beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang membaca di belakang beliau sallallahu alaihi wasallam, maka itu mengganggu bacaan beliau. Beliau bersabda, "Inni aqul mali unaziul Qur'an." Ya kan? Kenapa aku ditandingi dalam membaca Al-Qur'an? Maksudnya itu ketika statusnya adalah menjadi apa? Imam, seperti itu. Kemudian tadi juga ada hadis, "Mangkana lahu imam faqira'atul imam lahu al-qira'ah, lahu qira'ah." Walaupun hadis ini apa? Dikritisi oleh banyak para ulama. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan baginya, ya kan? Kemudian yang selanjutnya tadi adalah apa Pak yang terakhir tadi Pak? Oh ya, dalam riwayat Muslim ya. Ya kan, ju'ilal imam liyuk tamabihi, ada tambahan pada faida kabbara fakabbiru dan seterusnya. Pada riwayat Muslim ada tambahannya, yaitu apa? Faida qara'a fansitu. Kalau dia sudah membaca maka diamlah. Ya kan, seperti itu. Yang lain silakan, ada 4 tadi. Ada tambahan yang lain? Ada? Bapak Ketut, Mas Ketut ada tambahan? Hah? Sama. Yang lain ada tambahan? Depan ada tambahan? Ada tambahan? Ada? Enggak ada? Di sini dalam tambahannya dari yang saya temukan dalam riwayat Imam Ahmad, ya kan, hadis yang sahih, bahwasanya di dalam riwayat Imam Ahmad itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, qulna na'am. Kayaknya kalian baca di belakang imam kalian. Maka para sahabat menjawab, iya. Qala la taf'alu. Jangan apa? Jangan lakukan hal itu illa bi Fatihatil kitab. Kecuali dengan apa? Fatihatil kitab. Fa innahu la sholata liman lam yaqra biha. Karena tidak sah salat yang apa? Tanpa membacanya, seperti itu, ya kan? Nah, itu berarti menunjukkan Al-Fatihah itu adalah apa? Kalau menurut yang Hambali ini berarti boleh. Boleh karena illa ya kan, kecuali berarti menunjukkan boleh. Tapi kalau yang mewajibkan, nah ini justru dalil yang apa? Jangan baca kecuali apa? Fatihatul kitab, yaitu apa? Al-Fatihah, berarti wajib. Nah, harus ditarjih, mana yang tarjih? Ya ini, kita tidak boleh menggunakan satu riwayat untuk mengkesampingkan riwayat yang lain. Riwayat yang lain mana? Yang tadi itu kita apa? Kita baca misalnya ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa an situ disuruh diam. Tadi juga ada riwayat Muslim wa idza qara'a fa an situ suruh apa? Diam. Berarti menunjukkan illa bi Fatihatil kitab, hukumnya hanya sampai apa? Boleh. Sampai boleh, tidak sampai derajat apa? Wajib. Hikmahnya apa? Hikmahnya agar kita fokus pada bacaannya siapa? Imam. Karena tugas makmum itu kalau imam itu tersalah, maka dia apa? Harus membenarkan, ya. Loh, Al-Fatihah enggak mungkin salah. Siapa bilang? Kadang-kadang ya ada namanya kan kesalahan, ya kan? Seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Sekarang yang pertama, gongi. Man mu'allif al-fiqh al-muyassar. Siapakah mu'allifnya? Ada 4. Silakan. Mas Ketut jawab. Jadi timnya itu siapa? Jawab. Ya, siapa?
4 itu ya. Dari mana sumbernya? Ya di mana kan ada. Yang pertama Al-Ustadz Ad-Doktur Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, ya kan? Yang kedua Pak, Al-Ustadz Ad-Doktur Abdul Karim Ibn Sunaitan, betul. Al-Umari. Terus Al-Ustadz Doktur Abdullah Ibn Fahad Asy-Syarif. Terus terakhir Al-Ustadz Ad-Doktur Faihan Ibn Syali Al-Mutairi, betul. Ya, itu ada 4 itu. Jadi kita tahu sekarang pengarangnya. Nanti ditulis Pak, ditulis di depan sini ya, apa di sini? Ya, kan ini kan i'dad nukhbah minal ulama. Ya, ini kitab ini dikumpulkan, disiapkan oleh sekelompok pilihan dari apa? Ulama. Nah, itu siapa? Tulis di situ. Walhamdulillahirabbil alamin, sudah kita selesaikan satu demi satu untuk tugas kita kemarin, sehingga kita diharapkan lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi ya di dalam kita itu mempelajari kitab fikih Muyassar. Ya silakan. Itu makanya yang saya ada kaitannya nomor 2 sama nomor apa? 3. Kenapa? Karena dia terluput dari apa? Nah itu ya kan? Seperti itu toh. Akan tetapi juga masih ada penyelesaiannya, win solutionnya, yaitu bagaimana? Itu kan kenapa ini dikecualikan? Apa? Dikecualikan. Kok bisa? Lewung begitu prakteknya siapa? Dawuhnya Nabi ditafsirkan dengan apa? Ikrarnya Nabi ditafsirkan juga oleh apa? Af'alnya para sahabat. Berarti itu pengecualian, dikecualikan ruku, ketinggalan apa? Al-Fatihah. Itu tidak mengapa dianggap dapat ruku, begitu kan? Kan tapi kalau yang lo enggak bisa, enggak dapat apa? Al-Fatihah, enggak dapat apa? Rakaat. Seperti itu. Oleh karena itu, ya wallahu alam besok yang paling pas adalah pendapat yang apa? Yang tidak wajib. Kenapa? Karena bisa keluar dari masalah itu, dua-duanya bisa keluar. Seperti itu. Ya kan? Nah, karena itu Masya Allah ya. Jadi ulama itu mereka itu menyimpulkan hukum dari analisis yang begitu apa? Mendalam. Tidak seperti kita ya, satu dalil kita gunakan untuk apa? Untuk membasmi kejahatan, misalnya seperti itu kan. Nah itu, maka kita itu semua hukum kita serahkan pada ahlinya, yaitu para ulama, lebih-lebih al ulama al mutaqaddimin, ulama yang terdahulu, yang mana mereka sudah sangat ahli sekali di dalam permasalahan agama, seperti itu. Wallahu alam Pak. Saya pilih ngikut daripada ngikut beliau ini ya. Saya ngikut Ibnu Mas'ud ya kan. Ngikut siapa? Siapa tadi? Umar ya. Umar, Ibnu Abbas. Kenapa? Ya mereka jelas lebih apa? Lebih mulia, lebih paham kan begitu Pak. Kalau secara walaupun apa pendapat mereka kita nggak tahu kan. Ya, cuman saya misalnya tetap ada yang misalnya ada saudara yang mewajibkan, tetap ya harus ya lebih baiknya ikutnya para sahabat. Terus bagaimana? Ini tidak dapat ini pengecualian. Kalau misalnya apa? Pendapatnya adalah apa? Yang wajib apa? Baca Al-Fatihah. Loh kok bisa? Lahum sahabat kayak gitu kan? Mereka lebih afqah, lebih afham, lebih atqa, ya kan? Lebih azka, lebih paham, lebih
bertakwa kepada Allah, lebih suci hatinya, tidak lebih bersih daripada hawa nafsu dan seterusnya dan lain-lain fadl. Ya, oleh karena itu kenapa kita itu bermanhaj salaf, maksudnya itu adalah mengikuti mereka karena ya, pertama turun kepada mereka, tentu mereka lebih tahu dan ya jelas hawa nafsunya beda dengan orang yang setelah mereka. Yang terakhir adalah mereka itu sudah ditazkiyah oleh siapa? Nabi khairun nas korni. Maka kalau ada aplikasi hukum yang muncul dari mereka, ya tentunya lebih utama untuk kita ikuti seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagus pertanyaannya. Jadi nanti kalau misalnya munadharah itu bukan debat ya. Munadharah itu tukar pandangan. Nah, kita jelaskan seperti itu. Nek nggon kamus yang langsung terjemah munadharah debat bukan. Dari kata nadhara yunadhiru kan saling memandang kan, berarti tukar pandangan. Ya, memang ya kebanyakan orang tukar pandangan jadinya Bapak. Lah gitu kan. Waduh, kusir ya, debat kusir ya, jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibaca. Siapa ini urut dari Pak Gus ya? Silakan baca Pak Gus. Moga-moga kita berdoa kepada Allah besok sudah bisa beli ini cabang ini ada kan ya? Satu ya? Bisa dua enggak ini ya? Bisa insya Allah ya. Nanti biar masuk juga ke saudara-saudara kita yang menyimak versi live-nya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Kita baca dari ulang saja al-mas'alatul khamisah. Bil ityani Thayyib, al-mas'alatul khamisah fi wajibatiha. Permasalahan yang kelima adalah tentang wajib-wajib sholat. Wa wajibatuha thamaniyah. Wajib-wajib sholat ada 8. Tabtulus sholatu bitarkiha amdan wa tasqutu sahwan wa jahla. Jadi sholat itu batal, sholat akan batal dengan meninggalkannya amdan. Dengan apa Pak? Sengaja. Jadi wajib-wajib tadi kalau ditinggalkan dengan sengaja maka sholatnya batal. Wa tasqutu sahwan wa jahla. Dan kewajiban tadi itu dia gugur bila dia itu meninggalkannya karena apa Pak? Karena lupa ataupun karena tidak tahu, jahil. Wa yajibu lisahwi anha sujudu sahwi. Tetapi kalau dia itu meninggalkannya karena lupa maka wajib apa Pak? Sujud sahwi. Fal farqu bainaha wa bainal arkan annaman nasiya ruknan lam tasihha salatuhu illa bil ityan bihi. Maka bedanya antara wajib dengan apa? Rukun.
barang siapa yang lupa sebuah rukun maka tidak sah sholatnya kecuali dengan mendatangkannya, ya, datangkan rukun tadi. Amma man nasiya wajiban ajza'a anhu sujudu sahwi. Tetapi adapun orang yang lupa sebuah kewajiban maka sudah mencukupinya dengan sujud sahwi. Maka kesimpulannya fal arkanu aukadu minal wajibat. Maka rukun-rukun itu lebih kuat daripada wajib-wajib. Penjelasannya adalah berikut ini, ya, berikut ini. Nah, pertanyaan untuk wajib, ya, untuk PR, ya. Ingat ini nanti daripada lupa, ya. Bila seseorang, kan kita tahu pelajari rukun, ya, rukun itu misalnya apa, Pak? Misalnya sujud itu berapa? Satu kali rakaat? Dua, ya kan? Misalnya seseorang meninggalkan sebuah rukun, kita tahu, ya, kalau meninggalkan sebuah rukun berarti apa? Batal kecuali dia didatangkan, kan, seperti itu. Beda kalau wajib itu ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Kalau rukun harus didatangkan. Pertanyaannya misalnya, ya, pada rakaat misalnya nih, pada rakaat ketiga atau kedua, pokoknya sebelum salam, ya. Bila ada seseorang sebelum salam tidak mengerjakan sebuah rukun, tidak mengerjakan sebuah rukun, entah sujudnya cuma sekali, entah dia habis sujud langsung berdiri, tidak duduk di antara dua sujud, ya kan? Entah dia itu habis baca surat Al-Fatihah, surat langsung sujud, tidak ruku, atau dia ruku bablas langsung sujud, tidak bangkit dari ruku, kan gitu. Ya, rakaatnya tengah, bukan rakaat awal. Ya. Maka apa yang dilakukan? Silakan. Ya. PR itu, Pak. Paham maksud saya, ya? Belum paham? Sebelum, masa rukun setelah salam? Ya mungkin lah. Sebelum. Lah kan, mau ingat tidak ingat kan namanya rukun. Ya kan? Misal tidak ingat, ya, Mas, sujudmu cuman sekali loh, kamu tadi langsung berdiri. Oh iya, Mas. Ya, kan itu tetap salatnya tidak sah, kan? Kan namanya rukun. Dia itu membatalkan salat baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, lupa, ya kan, ya. Batal salatnya. Kan gitu kan? Kalau rukun kan seperti itu. Kemarin sudah kita pelajari. Nah, apa yang dilakukannya? Paham, ya? Enggak, ya makanya. Sebagian saja atau semuanya gitu. Gitu, ya, paham, ya? Nah, jadi rakaat pertama benar, rakaat kedua benar. Lah ketiga ada apanya? Ada hilang rukunnya gitu loh. Nah, itu bagaimana? Paham pertanyaan saya, ya? Jadi salah satu rakaat itu hilang apanya? Salah satu rukunnya, seperti itu. Lalu apa yang dia kerjakan? Paham maksudnya pertanyaan, ya? Oke, kita lanjut. Sebelum nanti lupa lagi, kan? Baca, silakan. Dan berdasarnya berikut ini. Awal, jadi takbiratin wa takbiratul ihram wa huwa ma yusamma bitakbir istiqal. Semua takbir kecuali takbiratul ihram, dan dia apa yang dinamakan dengan takbir istiqal. Dikoli maksud bermanfaat. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru bi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa mu'min. Jika dalam aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir di setiap mengatakan atau menegakkan berdiri dan duduk. Faqad Allah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi ila al-mata wa qad qala sallallahu alaihi wasallam qulu kama ra'aytumuni usolli. Thayyib wa bayanuha 'ala nahwil ati, dan penjelasan dari wajib-wajib itu, ya, 'ala nahwil ati berikut ini. Ada berapa tadi? 8.
Yang pertama adalah al-awwalu jami'ut takbirat ghaira takbiratul ihram. Semua takbir, kita tahu ya, takbir kemarin sudah kita kita pelajari, yaitu qaul apa? Allah, qaulul musalli Allahu akbar. Ya, orang yang salat mengucapkan apa? Allahu akbar, dan ini tidak bisa diganti ya dengan yang lainnya. Allahu a'zam, Allahu a'la atau yang lainnya, tidak bisa. Ya. Jadi takbir ghaira takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram, karena itu hukumnya apa? Karena takbiratul ihram itu hukumnya apa? Bukan wajib, tapi apa, Pak? Rukun. Ya, rukun. Ya, tambah lagi satu PR-nya. Yang tadi, Pak ya. Yang kedua, kalau rukunnya itu takbiratul ihram. Rukunnya apa? Takbiratul ihram. Sudah. Jadi ada dua ya. Yang pertama, kurang sebuah rukun di salah satu rakaat. Yang kedua, bila yang hilang itu adalah apa? Takbiratul ihram, bagaimana? Paham ya, Pak? Yang pertama, iya semuanya rukun kan. Tapi di tengah-tengah. Kalau yang ini takbiratul ihram. Ya, rukun pertama. Nah, loh, bisa kan ya? Misalnya dia masbuk, langsung apa? Sepenting angkat tangan, langsung apa? Misalnya langsung sujud atau langsung, ya kan bisa saja. Nah, imam insya Allah belum pernah saya mendapati imam lupa apa? Takbiratul ihram. Ya. Taib. Al-Fatihah pernah kan? Pernah. Dan masjid yang paling besar. Ya kan? Itu loh. Ada loh, nyata loh kejadiannya. Subhanallah semuanya itu kan? Mengingatkan itu. Qadarullah tidak apa? Tidak ingat. Qadarullah. Karena mungkin menurut beliau, ya namanya orang lupa ya, menurutnya sudah apa? Baca mungkin, ya kan? Sudah subhanallah di segala penjuru, ya kan? Qadarullah ma syaa fa'al. Berarti itu hikmahnya apa? Itu ada hikmahnya. Allah itu ingin menerangkan kita, nek ngene iki kejadian seperti ini bagaimana, kan gitu, ya kan? Itu bukan beliaunya tercela, wong lupa, namanya orang apa? Lupa. Nabi saja pernah apa? Lupa. Bukan kita mencela orang, tidak. Itu mesti ada hikmahnya. Itu untuk kalau seperti ini bagaimana, kan seperti itu. Taib. Wa huwa ma yusamma bi takbiril intiqal, dan dia itu ya jami'u takbirat tadi itu, itulah yang dinamakan dengan takbir intiqal. Takbir apa, Pak? Pindah gerakan. Pindah apa, Pak? Gerakan. Liqaul Ibnu Mas'udin, berdasar perkataan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'ud. Aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertakbir untuk setiap beliau ngangkat, beliau nunduk, beliau berdiri, beliau apa? Duduk, itu bertakbir. Faqad wadhaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi ila an mata, dan sungguh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadhaba, menjaga terus, melaksanakan terus mudawamah atas takbir tersebut sampai beliau meninggal. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam sungguh telah bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya kan? Berarti takbirul intiqal ini adalah termasuk apa? Wajib yang pertama. Adapun takbiratul ihram itu adalah termasuk apa? Rukun. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan yang kedua. Sallallahu alaihi wasallam. Syukran.
Atsani yang kedua qaulu sami'allahu liman hamidah. Jadi perkataan sami'allahu liman hamidah itu adalah apa? Juga termasuk wajib. Allah telah mendengar terhadap orang yang memujinya. Lil imami wal munfarid, untuk imam dan juga munfarid. Ya kan? Imam dan juga munfarid. Dalam makmum berarti tidak masuk. Di hadis Abi Hurairah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yaqumu ila shalah thumma yukabbiru hina yarka' thumma yaqul sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu min ar-rak'ah thumma yaqul wa huwa qa'im rabbana walakal hamdu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW dahulu yukabbiru hina yaqumu ila shalah. Beliau bertakbir ketika berdiri hendak melakukan sholat, ya. Nah, ini berarti takbiratul apa, Pak? Ihram, ya. Tsumma yukabbir hina yarka'. Kemudian beliau bertakbir juga ketika mau rukuk. Nah, ini takbir apa, Pak? Intiqal, ya, perpindahan. Tsumma yaqul, lalu beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u salbahu minar rak'ah, ketika beliau itu mengangkat, ya kan, sulbi beliau dari rukuk, berdiri begini, sami Allahu liman hamidah. Berarti tidak bertakbir tapi mengucap apa, Pak? Sami Allahu liman hamidah. Tsumma yaqul wa huwa qa'im, lalu ketika sudah berdiri beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu, menunjukkan bahwasanya sami Allahu liman hamidah lil imam wal munfarid termasuk apa? Wajib, ya kan? Namanya wajib. Kalau lupa berarti apa, Pak? Sujud sahwi. Lupa tidak sami Allahu liman hamidah, maksudnya tidak ngucapin itu, berarti sujud apa, Pak? Sahwi. Baik, terus Asal qaulu Rabbana walakal hamdu lil ma'mumi faqat, untuk imam saja. Jadi Rabbana walakal hamd yang wajib adalah untuk imam saja. Untuk apa? Makmum saja. Amal imam wal munfarid, adapun imam dan munfarid fayusannu lahuma al-jam'u bainahuma, disunnahkan bagi imam dan munfarid tadi untuk menjamakkan antara keduanya. Antara mana, Pak? Sami Allahu liman hamidah sama Rabbana walakal hamdu, ya kan? Siapa itu? Yaitu imam sama apa? Munfarid. Jadi imam itu kalau enggak membaca Rabbana walakal hamdu, maka dia sujud sahwi apa tidak? Imam kalau tidak membaca Rabbana walakal hamdu sujud sahwi apa tidak? Tidak, karena apa? Sunnah. Munfarid sholat sendirian, sami Allahu liman hamidah, langsung dia sujud sahwi apa tidak? Tidak, karena hukumnya apa? Sunnah. Paham ini ya? Jadi yang wajib sami Allahu liman hamidah si imam sama munfarid. Adapun kalau makmum yang wajib apa? Rabbana walakal hamdu. Lah Rabbana walakal hamdu ini, ya kan? Ini untuk si imam dan munfarid hukumnya apa? Sunnah. Ya, paham ini ya? Ya, jadi kalau ada imam dia misalnya kulino makmum gitu ya, kulino apa? Makmum, sehingga ngangkatnya enggak sami Allahu liman hamidah tapi apa? Rabbana walakal hamdu. Berarti dia lupa, maka bagaimana? Sujud sahwi kabeh sak jamaahnya, karena innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi, ya kan? Lah itu. Dikeraskan bagaimana tuh, Pak? Sami Allahu liman hamidah. Kok Rabbana walakal hamdu jenengan itu lah.
Ya tidak, Pak. Kalau mengeraskan perlu dalil lagi jenengan. Ya kan? Begitu kan? Iya. Kenapa imam itu takbirnya dikeraskan? Lah biar apa? Biar apa, Pak? Biar makmumnya apa? Hikmahnya apa? Ya pertama dilakukan Rasulullah seperti itu kan tadi kan, ya kan? Yukabiru. Mana? Yakulu robban wa bisautin murtafiin kan enggak ada. Adanya apa? Yukabiru, ya ta? Hina yakumu ila shalah. Yukabiru hina yarka. Summa yakul sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Seperti itu. Summa yaqulu wa huwa qa'im rabbana walakal hamdu. Itu kan imam. Seperti itu. Paham, Pak ya? Enggak. Kalau jenengan kenceng harus bawa apa? Dalil karena mazhab yang masa praktek yang ada itu kan enggak. Mana dalilnya kan gitu. Karena ini kaitannya dengan apa? Ibadah. Tapi diucap iya. Gitu loh. Diucapkan. Taib. Selanjutnya, mana Pak? Ya. Ya. Iya kalau menurut ini kita sujud. Setelah selesai salam. Karena kita meninggalkan apa? Wajib. Makanya kemarin ya sudah saya singgung kan, ada yang minoritas itu mengatakan apa? Yang sujud sahwi itu adalah yang apa? Yang dohir, gerakan dohir, yang apa? Yang diketahui oleh orang banyak. Misalnya tasyahud awal, seperti itu. Oleh karena itu, yang ada riwayatnya kan tasyahud awal, yang Nabi sujud sahwi. Dan juga ketika kurang 2 rakaat, aku siratis shalah, apakah sholatnya dikosor ya Rasulullah? Loh, apa benar ini omongan Dzul Yadain ini ya kan ya? Loh iya Rasulullah, Anda tadi sholat 2 rakaat tambah 2, lalu apa? Sujud sahwi. Enggak ada riwayat, aku ketinggalan Rabbana walakal hamdu, ya kan? Dan seterusnya. Nah, cuman ini memang apa? Kias. Karena sama-sama wajib, berarti hukumnya juga apa? Berlaku sama. Loh dulu enggak ada. Dulu enggak ada itu bukan berarti apa Pak? Tidak ada hukum seperti itu. Adamu ilmika bisyai' la yadullu ala adamis syai'. Kamu enggak tahu sesuatu itu bukan menunjukkan ketidaktahuanmu kepada sesuatu, tidak menunjukkan tidak adanya apa? Sesuatu itu sesuatu tersebut ya. Itu nanti qaid fiqhiyah. Adamu ilmika bisyai' la yadullu ala adamis syai'. Ketidaktahuanmu kepada apa? Sesuatu tidak menunjukkan sesuatu itu tidak ada. Gitu loh Pak. Paham ya? Nah, gitu. Kita enggak pernah loh. Ya. Apa ya misalnya jenengan Dit Mangpi, tahu enggak Dit Mangpi? Ya kan? Dit Mangpi itu loh. Nah, Dit Mangpi, ya kan? Duit Mangpi. Ya kan? Nah, itu orang-orang zaman kalau kita tahu ya, anak-anak kecil enggak tahu Dit Mangpi apa, enggak tahu. Tapi ada enggak Dit Mangpi? Padahal mereka tidak tahu. Kalau kita kan masih tahu, kita masih punya ilmunya kan? Karena kita masih genangi, walaupun kalau saya memang sudah Mangpi, sudah enggak payu ya. Seperti itu. Mangpi itu apa coba? Mang rupiah. Baru tahu juga itu. Mangpi, tak kira mangpi itu adalah definisi untuk duit yang uang yang tidak laku. Ternyata mangpi itu singkatan 5 rupiah. Kita tanya anak-anak kita, mangpi enggak tahu, tapi apakah ketidaktahuan mereka itu menunjukkan mangpi tidak ada? Ada, gitu loh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka tetap ya Syafi'i, Hambali meninggalkan wajib dikiaskan. Apa Pak? Sujud sahwi. Berarti kalau kasus tadi ya dia harus apa? Menurut mazhab Hambali dia harus sujud sahwi.
Dewe lalu apa Pak? Sujud berapa? 2 kali karena apa? Ketinggalan apa? Wajib. Kapan? Ya tentu yang setelah imam salam. Karena innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dia selesai salam baru kita sujud apa? 2 kali. Seperti itu. Hikmahnya apa sih? Hikmahnya itu kita dadi makmum tidak apa Pak? Tidak apa? Tidak enak sing nanggung kan gitu. Enggak begitu ya. Tetap kita harus konsentrasi. Namanya kita itu bermunajat menghadap siapa? Allah walaupun status kita apa? Makmum. Itu kita pikir hikmahnya saja. Kenapa ada hukum seperti ini? Oh, hikmahnya kita biar konsentrasi, biar waladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surat Al-Mu'minun. Kan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun dan seterusnya. Ya kan? Yang kedua itu adalah yang pertama aflahal mu'minun ketika salatnya mereka khashi'un. Nah, hikmahnya ya biar kita nginget-nginget ya, kan gitu kan, konsentrasi. Ya, kalau kita sudah ngejib nih imam sudah ya kan? Nah, ya, tidak seperti itu. Lah tadi lo sudah ada sini kan? Tidak baca Pak. Apa hukumnya untuk makmum toh? Jadi tanya untuk makmum toh? Apa hukumnya? Lu sami Allahu liman hamidah untuk makmum kok belum? Oh belum toh? Oh baru imam sama apa? Munfarid. Ya pertanyaan untuk siapa? Untuk makmum. Berarti ya di sini tidak diterangkan. Ya berarti tidak apa? Tidak apa? Mengucapkannya. Langsung madhab Hambali apa? Sami Allah liman hamidah kita langsung apa? Rabbana walakal hamd. Oleh karena itu yang di Masjidil Haram itu Pak ya. Ketika imamnya apa? Sami Allah liman hamidah ucapnya apa? Rabbana walakal. Hukumnya apa enggak tahu saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mau menjawab karena sini tidak ada. Gitu loh Pak. Apa jadi PR? Hah? Mana yang sunnah Pak? Lah yang mana? Lah ini pertanyaannya apa tadi coba? Makmum. Nah, ini kan imam sama apa? Imam sama apa? Munfarid. Lah ini pertanyaannya makmum, gitu loh. Nah. Ya. Paham maksud saya Pak? Nah, maka saya tidak bisa jawab juga, gitu loh. Jadi Pak ya? Loh karena jenengan sudah sejak belajarnya Hambali. Syafi'i baca. Lah iya loh kan sama toh. Loh kok salah toh? Belum tentu enggak ada di sini kok. Belum tentu, Pak. Iya. Loh. Ya kan? Baik. Paham ini ya? Jadi kita jangan tergesa-gesa Pak. Berarti saya apa? Nah, jangan. Ya udah PR, tambah lagi PR. Tambah ya. Al-ma'mum ma hukmu qaulil ma'mum sami'allahu liman hamidah. Berarti berapa ini sudah PR-nya? 3 apa Pak? Enggak apa-apa, thayyib. Kan kita jadi bahasul masail. Soalnya apa hukum makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Di buku diterangkan yang sami Allahu liman hamidah itu yang wajib mengucapkan siapa? Imam, ya kan, sama munfarid, ya kan? Nah, sekarang kalau makmum apa gitu loh. Jadi kan dia enggak otomatis yang memang enggak wajib toh. Lah apa gitu loh. Apa jawas apa makruh apa haram nggak boleh kan gitu kan? Kalau sunnah jelas tidak kan? Nggak ada kan di sini. Baik, terus lanjut.
Yang khamis kalian? Karena kaitannya. Salam. Baik, terjemahkan. Perkataan subhanallah azim satu kali pada rukuk. 5. Perkataan subhanallah azim satu kali pada sujud berdasarkan Hudzaifah dalam hadisnya. Dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada rukuknya berkata subhanallah azim, pada sujudnya subhanallah azim, dan disunahkan menambahkan pada tasbih sujud dan rukuk sampai 3 kali. Baik, ar-rabi' wal khamis. Yang keempat, wa qawlu subhana rabbiyal azim. Marrah fil ruku', al-khamis qawlu subhana rabbiyal a'la. Marrah fis sujud. Nah, ini yang perlu ditanbih adalah subhana rabbi, itu rabbi, baknya itu apa, Pak? Tasydid. Nah, ini hati-hati ya, kadang-kadang kita itu ya bacanya ya subhana rabbi. Apa, Pak? Subhana rabbiyal, ya kan? Nah, ingat rabnya itu adalah di apa? Di tasydid, subhana rabbiyal azim sama subhana rabbiyal a'la. Ya, kita perhatikan di situ, ya. Sekali pada ruku' dan sekali pada sujud. Jadi sekali-sekali hukumnya wajib. Liqauli Hudzaifah fi hadithihi. Berdasarkan perkataan Hudzaifah dalam hadis beliau, kana ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Hudzaifah mengatakan dahulu yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan di dalam rukuk beliau subhana rabbiyal azim dan di dalam sujud beliau subhana rabbiyal a'la. Wa tusannu az-ziyadatu fit tasbihi fis sujudi war ruku'i ila 3. Dan disunahkan menambahkan dalam tasbih baik itu dalam sujud ataupun rukuk sampai berapa? 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Nah, itu sunnah. Apanya? 3. Lah, ini apa hukumnya? Apa hukumnya? Lah ya, apa hukumnya? Itu termasuk boleh apa sunnah? Ya kan? PR lagi, Pak. Ini insya Allah semuanya ada, tinggal kita apa, Pak? Nyari aja. Nek fikih itu insya Allah semuanya apa, Pak? Lu pengarang apa fikih muyasar saja, Pak? Ada kok, padahal di sini enggak ada loh. Ada insya Allah, Pak. Gampang ini kita cari insya Allah. Berapa? 4. Jadi ziyadah fauqa 3. Nambah di atas berapa? 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la sampai 1/4 jam berapa itu? Tayyib, apakah itu sunnah atau jawas? Ya, sunnah atau jawas atau malah apa, Pak? Jawas kan ya mubah tadi kan? Atau malah apa? Makruh atau apa, ya kan? Tentunya berdasarkan dengan argumen. Yang ke-6, silakan. Salam. Tayyib, yang ke-6, as-sadis qauluhu rabbighfirli baina sajdataini li hadithi Hudzaifah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul baina sajdatain rabbighfirli rabbighfirli.
Ya. Perkataan Rabbighfirli, ya Allah, Tuhanku, ampunilah hambamu ini di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, doanya itu. Berdasarkan hadisnya Hudzaifah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Yang ketujuh, silakan. Silakan yang ketujuh. Jabaro, Jabaro. Hah? Bisujudi. Baik. As-sabi' at-tasyahudul awal ala ghairi man qama imamuhu sahwa. Tasyahud awal bagi selain orang yang imamnya itu tetap berdiri karena apa, Pak? Lupa. Ya kan? Jadi bagi makmum yang imamnya berdiri karena apa, Pak? Lupa, enggak tasyahud pertama, maka tetap harus mengikuti siapa? Imam. Fa innahu la yajibu alaihi liwujubi mutaba'atihi. Maka tidak wajib baginya ketika itu, tidak wajib baginya apa? Untuk tasyahud, baca tasyahud awal karena dia wajib untuk apa? Ikuti imam. Ya. Karena ada kasus li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nasiya at-tasyahudal awwala lam ya'ud ilaihi. Ketika beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lupa tasyahud awal, tidak membaca tasyahud awal, ya, dan sekaligus tidak duduk tasyahud awal, lam ya'ud ilaihi. Beliau tidak balik untuk apa? Membacanya, tapi tetap apa, Pak? Bablas, ya kan, tetap rakaat selanjutnya. Berarti kalau tasyahud awal berarti melanjut rakaat ketiga, seperti tidak balik seperti itu. Lalu wajabarahu bisujudi as-sahwi, beliau menambalnya dengan apa, Pak? Sujud sahwi. Jadi yang ketujuh ini adalah ucapan doa Bapak tasyahud. Kalau lupa tidak membaca doa Bapak tasyahud, maka apa? Sujud sahwi. Ditambal dengan apa? Sujud sahwi. Lah yang ke-8 nanti adalah Bapak duduknya. Jadi doanya juga termasuk apa, Pak? Wajib sholat. Duduk tasyahud awalnya juga termasuk apa? Wajib apa? Sholat. Lah kan ya otomatis tuh Ustaz, baca tasyahud mesti duduk tasyahud awal. Ya mesti, ya kan, lali dia berdiri bar surat baca apa? Baca apa, Pak? Tasyahud, no. Nah, berarti menunjukkan harus terkait bacanya ketika apa, Pak? Duduk. Oleh karena itu yang nomor 8 nanti duduknya itu juga dianggap apa? Wajibnya. Seperti itu. Paham ya? Nah, jadi bacanya itu wajib, termasuk wajib sholat. Duduk tasyahud awalnya juga wajib apa? Termasuk wajib sholat. Gitu. Lah iya, kalau diingatkan dia ngeblas, maka imam makmumnya apa? Ikut seperti ini loh. Lamma nasya tasyahudal awal lam ya'ud ilaihi. Beliau enggak balik lagi. Lah ya itu makmumnya karena mungkin belum tahu. Makmumnya belum tahu. Kalau imamnya ngeblas berarti apa, Pak? Makmum harus ikut gitu loh, Pak. Makmum harus ikut. Nanti si imam apa? Menambal. Nah, tugas imam berarti nanti menerangkan. Gitu. Ya namanya orang kan, wong kita saja banyak yang belum apa? Tahu ya, haid sucinya indikasinya apa, ya kan?
wis kaya wingi ya kan. Lah wingi piye kan enggak gitu kan. Ya, kusatul baita sama apa Pak? Al-jafaf kan gitu ya. Kering atau ada cairan yang keluar berwarna apa Pak? Putih seperti itu ya. Itu dua itu indikatornya kan. Bukan kaya apa Pak? Biasa nih. Gitu. Nah, sama apalagi yang orang yang belum pernah apa belajar. Kita jelaskan. Jadi kalau imam yang geblas tetap ngikuti apa? Imam. Ya kan? Diterangkan pula oleh ahli ilmu yang lain kapan itu ya boleh kita kembali ketika kita belum tegak apa Pak? Berdiri. Baru mau berdiri subhanallah. Seret balik boleh. Udah tegak, sudah siap, maka Bapak lanjut. Maka apa? Lanjut nanti tambal pakai apa? Sujud sahwi. Karena sudah kalau sudah tegak itu berarti sudah masuk rakaat ke berapa? 3 berikutnya kan? Begitu. Iya. Karena sudah apa? Lah nanti tugasnya setelah itu menerangkan. Karena dia sudah masuk rakaat ke berikutnya itu ketiga. Kan gitu ya. Tapi kalau belum sempurna, belum sedakap, ya baru Allah subhanallah. Berarti balik lagi. Tapi kalau terjadi perdebatan tadi, ora aku komplit tak bisa. Ya tetap harus ngikut siapa? Imam. Ya rumangsa imam sudah apa Pak? Tasyahud apa? Awal terjadi perdebatan. Ya kan seperti itu. Baik. Lanjut, silakan. Lanjut. Wa tasyahudu al-awwal Baik. Tayyib itu adalah tasyahud awal ya, tasyahud awal sampai itu ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ada apa namanya? Wah ini Nabi sudah meninggal berarti diganti no assalamu alan nabi misalnya. Ya, seperti itu. Itu perdebatan furu tidak mengurangi apa? Esensi mana-mana dipakai insyaallah Bapak. Insyaallah apa? Tidak apa-apa. Insyaallah apa? Tidak apa-apa ya. Diganti assalamu ala nabi atau assalamu alaika ayuhan nabi ya kan, karena Nabi mengatakan yang bersolat kepadaku itu sampai kepadaku seperti itu toh. Nah, yang balas Allah berapa? Man shalla alayya wahida sallallahu biha asyra. Tapi sampai enggak? Saya sampai ya kan. Nah itu Thayyib. Terus yang ke-8 terakhir. Waftarish. Tayyib, terjemahkan. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud secara marfu, apabila kalian duduk pada setiap rakaat dua rakaat, maka katakanlah kata yang tidak, dan berdasarkan
Taib asamin al-julus lahu, duduk untuknya. Maksudnya apa? Ai atasyahud al-awwal. Duduk untuk tasyahud awal. Li hadis Ibnu Mas'udin marfu'an, berdasarkan hadisnya Ibnu Mas'ud secara marfu', idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyatu lillah. Jika kalian itu duduk dalam setiap 2 rakaat, maka ucapkanlah apa? Tahiyatu lillah. Wa li hadis Rifa'ah ibn Rafi', berdasarkan hadisnya Rifa'ah juga ibn Rafi', fa idza jalasta fi wasatis salati fatma'in waftaris fakhidhaka al-yusra thumma tashahhad. Ya, beliau mengatakan faida, jika kamu duduk pertengahan sholatmu maka tumak ninahlah, dan duduklah iftiras ya di atas apa? Fakhidmu yang kiri. Apa namanya? Paha yang kiri. Tsumma tasyahhad, lalu apa? Tasyahudlah. Maksudnya apa? Ucapan tahiyatu lillah. Ini menunjukkan bahwasanya duduknya itu juga termasuk apa? Wajib. Dari sini kita tahu selain itu, selain rukun, selain wajib, berarti apa? Yang ada adilahnya, yang sallu kama ra'aitumuni usolli, itu semuanya adalah apa? Sunnah. Contohnya apa, Pak? 3 kali tadi. Kalau nambah bagaimana hukumnya kan? Kan yang wajib 1 kali toh. Kemudian apa lagi, Pak? Yang enggak masuk di sini apa coba? Hah? Ya kalau itu kan ibaratnya di luar kan, maksudnya bukan termasuk bagian. Tambahan kan itu, nah gitu kan. Tidak masuk sholat, maksudnya enggak masuk yang semuanya mengerjakan. Gitu. Apalagi, Pak? Ya, apalagi? Yang gerakan loh. Doa kan banyak sekali. Ngene itu hukumnya apa? Bukan wajib, bukan kan gitu loh ya. Perbuatan sampai kalau kita baca kisah ada yang bergerak patahin apanya? Tangannya. Wah, naudzubillah. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau beragama memang kita harus tawasud, harus apa, Pak? Pertengahan, tidak hulu, tidak juga apa, Pak? Tafrid ya, tidak meremehkan lagur sunnah ya kan ya. Tidak juga Pak, kudu ngene ya, tidak seperti itu ya. Kita harus pertengahan ya kan. Wallahu taala alam bisawab. Ya, silakan. Atau kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.